Melarikan diri dari penjara ini hampir mustahil dilakukan karena di sekeliling penjara terdapat laut luas dan dalam serta hutan berbahaya. Pernah ada yang mencoba kabur dari penjara ini namun akhirnya tertangkap. Sipir mengumpulkan para narapidana untuk menyaksikan hukuman yang didapat akibat mencoba kabur dari penjara ini. Henry adalah perampok ulung yang biasanya mengincar brankas di rumah-rumah mewah. Ia sebenarnya hanya anak buah dari Vito, seorang mafia. Di sana Vito menunjukkan kepada Henry mereka sedang menghukum seorang pengkhianat karena melapor polisi. Di tempat ini kekasih Henry yaitu Daisy bekerja sebagai wanita penghibur. Diam-diam Henry menyimpan kalung emas untuk kekasihnya dan anak buah Vito melihat hal itu. Esok paginya ketika sehabis bersenang-senang, polisi datang ke apartemen Henry. Ia ditangkap atas penyerangan temannya sendiri sesama anak buah Vito. Rekannya sampai meninggal dunia. Henry dikambing hitamkan sehingga membuatnya masuk penjara dengan hukuman seumur hidup. Henry sudah berniat akan kabur. Salah satu narapidana lain yaitu Julot bilang ia tidak akan bisa keluar kecuali punya banyak uang. Julot menyarankan mendekati narapidana kaya bernama Dirga, miliarder yang ditangkap karena penipuan. Para tahanan ini kemudian dibuang dari negara mereka ke Amerika, di mana Henry di sana sudah mengincar Dirga seperti saran teman barunya, Julot. Ketika sampai di sel dalam kapal, Henry kemudian mendekati Dirga, menawarkan perlindungan selama di penjara asal ia memberinya uang. Tapi Dirga yang ragu lebih memilih tidur di dekat meja penjaga daripada mempercayakan kepada Henry. Malamnya ketika semua orang tidur, salah satu rekan satu sel Dirga menghabisi seorang pria dan mengambil uang yang ia sembunyikan dalam perutnya. Alih-alih dibantu penjaga, ternyata hal itu malah dibuat seakan tidak ada apa-apa. Karena takut, akhirnya Dirga menerima tawaran Henry dan ia akan memberi uang kepadanya untuk kabur dari penjara. Malam itu ketika Dirga tidur, Henry langsung menjegal salah satu narapidana yang berniat menghabisinya, sehingga terjadilah pertengkaran di dalam sel ini. Henry ketahuan. Akhirnya ia diborgol kaki dan tangannya sampai esok paginya mereka semua akan dipindahkan ke penjara sesungguhnya. Teman Henry yaitu Julot menyakiti dirinya sendiri agar ia bisa dipindahkan ke ruang kesehatan. Henry tahu ini hanyalah bagian dari taktik Julot untuk mencari cara kabur dari penjara. Sampailah mereka ke penjara ini di mana bangunannya terlihat lusuh dan tahanannya terlihat compang-camping. Mereka juga diberi baju tahanan selama di sini. Ketua sipir penjara yaitu Warden memberi ancaman yang berusaha kabur dari penjara akan dihukum penggal atau dibuang ke Pulau Iblis selama sisa hidupnya. Ketika di sel, Henry mendekati seorang pria dan memintanya membuat dia dan Dirga ditempatkan di klinik. Dirga kemudian buang air untuk mengambil uang di dalam perutnya, membayar pria itu. Esok paginya mereka dikagetkan ada dua orang kabur dari penjara yang diyakini Henry itu adalah Julot. Lalu ketika pembagian lokasi kerja, Henry dan Dirga ditahan salah satu sipir yang mengenali Dirga karena sudah menipunya. Alih-alih ditempatkan di klinik, mereka berdua dibuang ke rute zero, di mana di sana mereka bekerja bagai budak dan pekerjaannya sangat berat. Tentu saja Dirga terlalu menyusahkan karena dirinya lemah. Lalu ketika istirahat, mereka juga hanya diberi sepotong roti keras. Di sini Henry berkenalan dengan orang lain bernama Scheller yang adalah mantan marinir. Scheller mengajak Henry berlayar bersama jika mereka nanti bisa keluar dari penjara ini. Akibat kabur dari penjara, pria ini dihukum penggal disaksikan narapidana lain jika mereka berani-beraninya kabur dari tempat ini. Seorang pria bernama Henry dan temannya Dirga berniat ingin kabur dari sini apapun risikonya. Ketika mereka sedang kerja berat, di perjalanan mereka bertemu seorang nelayan yang mengangkut wanita-wanita panggilan dan terjebak di dalam lumpur. Akhirnya mereka diminta sipir naik ke kereta mereka saja. Di sini Henry mencoba mencari tahu dari nelayan itu berapa harga yang harus dibayar untuk menyewa kapal kepadanya. $5.000 dan mereka harus ke seberang sungai jika ingin kabur. Ketika para tahanan dikumpulkan menyaksikan hukuman untuk Julot, yaitu teman pertama Henry. Henry lah yang diminta sipir bersama Dirga untuk membawa tubuh Julot untuk dibuang ke hutan. Namun di tengah jalan Dirga terlihat ketakutan dan ketika sipir menyuruhnya berjalan, Dirga hanya diam saja. Dirga akhirnya dicambuk oleh sipir tersebut sampai-sampai Henry turun tangan memukul sipir itu sampai pingsan. Henry yang takut kemudian kabur sendirian, meninggalkan Dirga dan sipir-sipir lain yang mengejarnya. Dirga akhirnya dikembalikan ke penjara, sedangkan Henry berhasil kabur dengan menceburkan diri ke sungai. Ia kemudian berhasil ke tempat para nelayan yang sebelumnya ingin membantunya. Namun tiba-tiba, sekelompok orang bersenjata sudah mengepung Henry. Henry sudah ditipu karena nelayan ini adalah antek-antek dari sipir penjara itu. Henry akhirnya dibawa kembali menemui kepala
sipir yaitu Warden. Henry dibawa ke ruang isolasi dan akan dikurung selama 2 tahun dan tidak boleh keluar sama sekali. Henry mulai stres di mana di ruangan ini ia hanya diberikan sup tawar tanpa protein apapun. Ia juga disiksa sipir yang kemarin ia pukul dan lama-kelamaan membuat Henry tidak lagi mau bicara. Sampai saat itu ia diberi ember berisikan kelapa dan surat yang ternyata dari teman Henry, yakni Dirga. Berkat kelapa yang diberi Dirga, Henry memiliki tenaga lagi. Bahkan ia bisa berlatih terus di dalam penjara ini dengan bermodalkan kelapa. Tapi hari itu, napi yang mengantar kelapa untuk Henry dipukul habis-habisan oleh sipir karena memberi Henry kelapa itu. Sampai akhirnya, bos sipir masuk dan meminta Henry memberitahunya siapa yang sudah memberinya kelapa itu. Henry memilih bungkam dan akhirnya Warden memutuskan mengurangi jatah makanan untuk Henry. Hari-hari Henry lewati dengan penyiksaan karena ia lama-kelamaan mulai gila. Sampai hari itu Warden masuk memberi makan untuk Henry dan ada dagingnya. Henry masih tidak mau memberikan info nama, bahkan mengolok-olok Warden dan membuatnya jengkel. Kali ini Warden memutuskan menutup cahaya untuk Henry untuk semakin membuatnya menderita. Henry pun mulai berhalusinasi. Saat dulu dirinya masih menjadi perampok ulung, dalam keheningan ini Henry berkhayal ia membuka brankas orang lain dan akhirnya 2 tahun berlalu. Henry dibawa paksa dan sipir menganggap Henry sudah menjadi gila. Di satu sisi Dirga sendiri mendapatkan kemewahan karena ia bekerja untuk sipir sebagai bagian administrasi. Dirga kemudian memutuskan menemui Henry yang sudah hilang kewarasannya. Dirga bercerita bandingnya bermasalah karena ternyata istrinya berselingkuh dengan pengacaranya. Sampai tiba-tiba Henry mengumpat untuk istri Dirga. Barulah Dirga tahu bahwa Henry tidak gila. Ia hanya berakting agar dirinya tidak dikembalikan ke sel. Dirga bilang akan ada acara besar di penjara ini. Itulah kesempatan mereka untuk bisa kabur. Kemudian Henry mulai berakting menggila sehingga Dirga bisa memanggil sipir untuk menanganinya. Malam itu Henry mendengar penjaga kunci klinik mengganggu pasien lain yang ketakutan. Henry kemudian mencoba mendekati pemuda itu untuk ikut dari rencananya, yaitu mengalihkan penjaga kunci untuk membantunya. Dirga juga membawa Seller, rekan Henry yang lain, untuk ikut dari pelarian dari penjara ini. Namun diam-diam Dirga berkata bahwa ia tidak mempercayai Seller. Namun Henry bersikeras untuk mengajaknya juga. Malam pun tiba. Dirga memasukkan racun ke dalam minuman untuk para tamu dan sipir. Lalu napi lainnya bernama Matur mencoba menggoda si penjaga kunci klinik untuk mengalihkan perhatian. 2 napi lain yakni Henry dan Celler diam-diam akan keluar dan membuat penjaga kunci itu tidak sadar. Mereka semua akhirnya berhasil kabur, namun Dirga masih terjebak melayani para sipir dan tamu. Sampai tiba-tiba hujan lebat dan listrik mati. Dirga tidak kunjung datang, namun Henry bersikeras akan tetap menunggunya. Untunglah Dirga berhasil kabur dengan mencuri kunci gerbang utama penjara. Namun di perjalanan kabur, mereka bertemu para bandit yang mengancam mereka. Mereka bisa kabur asal memberikan uang. Akhirnya mereka benar-benar bisa keluar dari penjara ini, walau sempat ada kendala karena perahu ini bocor. Sampai ketika mereka melihat badai yang akan mengganggu perjalanan mereka. Seller tidak senang melihat Dirga hanya duduk-duduk saja. Ia menganggap Dirga adalah beban. Namun Henry meminta mereka untuk tidak bertengkar. Apalagi ketika Seller dengar ternyata Dirga tidak memiliki uang sama sekali, sehingga terjadi pertengkaran di antara mereka semua. Dirga mengamuk, kemudian akhirnya lepas kendali menghabisi Seller yang dibantu oleh yang lain. Badai akhirnya menghantam perahu kecil mereka, sampai akhirnya mereka terbangun di sebuah pulau antah berantah. Henry bertemu seorang suster gereja yang adalah ketua di sini. Ia tahu Henry dan teman-temannya berasal dari mana dan meminta mereka untuk mengakui dosa-dosa mereka. Henry diminta membasuh diri, kemudian sorenya ia menemui Dirga lagi. Dirga sepertinya ingin menetap di pulau ini saja. Begitu pula Matur yang sudah nyaman berada di pulau ini. Henry pun pergi sendirian. Namun di jalan ia bertemu mobil para sipir. Mereka sudah diadukan oleh seseorang karena bersembunyi di sini. Henry tidak bisa meninggalkan teman-temannya. Akhirnya ia kembali lagi menjemput mereka. Sayang sekali suster itu ternyata seorang cepu dan mereka pun akhirnya tertangkap lagi. Tahun-tahun berlalu, Henry berhasil keluar dari isolasi sampai rambutnya sudah memutih. Henry akan dibawa ke Pulau Iblis sebagai hukuman untuknya karena berkali-kali mencoba kabur. Penjara Pulau Iblis lebih suram lagi. Namun di sana Henry bertemu lagi dengan Dirga. Di penjara ini Dirga bisa mengeluarkan hobinya yaitu melukis di dinding-dinding penjara ini. Henry awalnya sudah menerima nasibnya karena di tempat ini tidak ada kesempatan untuk kabur. Sampai diam-diam Henry memperhatikan sesuatu
sesuatu. Henry kemudian membangunkan Dirga. Ia memiliki ide untuk bisa keluar dari Pulau Iblis. Henry yakin air pasang akan membawa mereka ke daratan. Malamnya mereka memasukkan sisa-sisa batok kelapa ke dalam karung goni. Dan esoknya mereka berdua akan melancarkan aksi kabur dari penjara untuk kesekian kalinya. Tapi tiba-tiba Dirga urung untuk ikut. Ia mengatakan bahwa ia sudah menemukan kenyamanan di tempat ini. Akhirnya mereka pun berpisah sebagai teman lama. Henry membuang karung tersebut dan tak lama ia melompat ke bawah. Henry berhasil mengapung meninggalkan sahabatnya. Menunggu air akan membawanya ke daratan. Bertahun-tahun kemudian, Hori yang sudah tua ternyata bisa menikmati kebebasan. Hori menemui seorang jurnalis yang tahu bahwa Hori adalah seorang buronan. Hori memberikan kisahnya kepada si jurnalis untuk dibukukan, mengungkap sisi kelam orang-orang yang terbuang dari negara mereka.